Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya satu bahan menarik nih. Sebuah teks renungan singkat yang Anda bagikan, judulnya Renungan Malam, Tidur Dalam Kepastian. Iya. Ini semacam refleksi iman ya. Cukup ringkas, tapi kayaknya dalam maknanya. Fokusnya ke satu ayat kunci Alkitab. Betul. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini adalah kita coba gali deh pesan intinya. Jadi soal gimana istirahat malam yang tenang itu bisa datang bukan cuma dari harapan, tapi dari kepastian iman. Khususnya ini ngomongin soal hidup kekal. Oke? Menarik itu. Nah, sumber ini langsung bikin perbedaan tegas gitu ya. Antara katakanlah tidur dengan harapan, ya berharap semoga selamat, dengan tidur dalam kepastian, yang benar-benar tahu kalau dia selamat. Beda banget ya kedengarannya? Iya, persis. Dan landasannya itu dari 1 Yohanes 5 ayat 13. Di situ dibilang, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu, nah ini dia, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Penekanannya kuat banget di kata tahu itu. Kata tahu. Bukan sekedar percaya atau berharap ya. Oke, mari kita bedah lebih lanjut deh. Konsep tidur dalam kepastian ini kan kedengarannya enak banget ya, menenangkan gitu. Tapi gimana sih teks ini ngejelasinnya lebih dalam? Maksudnya lebih dari sekedar tidur fisik gitu? Iya, yang menarik di sini tuh teks ini argumennya adalah mengetahui secara pasti status keselamatan kekal kita itu ngasih kualitas istirahat yang beda banget gitu. Secara fundamental beda. Oh, oke. Jadi ini bukan lagi soal badan rileks aja, tapi lebih ke ketenangan jiwa, ketenangan yang mendalam. Jadi tidur di sini kayak metafora ya untuk kedamaian batin yang stabil, yang nggak gampang goyah sama khawatir soal masa depan. Ngerti. Jadi ada hubungan langsung ya antara tahu status itu dengan ya kurangnya cemas. Terus gimana teks ini menjelasinnya? Kenapa rasa cemas itu bisa hilang? Apalagi kan seringnya orang takut soal penghakiman gitu. Nah, tepat. Teks ini ngaitin pengetahuan soal jaminan keselamatan itu dengan hilangnya rasa takut akan penghakiman. Logikanya gini sih, kalau Anda tahu Anda udah aman nih dalam kasih karunia Tuhan, ya, otomatis momok penghakiman di masa depan itu jadi kehilangan kuasanya gitu. Nggak bikin cemas sekarang, perspektifnya jadi geser banget. Jadi akhir harinya bukan lagi deg-degan ya? Bukan lagi nanya-nanya, duh gimana nasibku nanti, tapi lebih ke rasa syukur. Syukur atas status yang udah pasti yang dimiliki sekarang ini juga. Wow, oke. Dan ada metafora yang dipakai kan ya? Yang tadi itu, jaminan yang kita ketahui adalah bantal terempuk bagi jiwa kita di malam hari. Bantal kan simbol nyaman ya? Tapi kenapa terempuk? Karena diketahui. Bisa dielaborasi lagi nggak soal jaminan yang diketahui ini? Bisa. Metafora bantal terempuk itu emang kunci banget. Bantal jelas ya soal nyaman, soal dukungan. Tapi penekanan di jaminan yang kita ketahui itu nunjukin kalau sumber nyamannya ini bukan ilusi, bukan harapan kosong. Oke. Tapi sesuatu yang solid gitu, yang bisa dipegang sama pikiran sama hati. Kepastian itulah yang bikin dia jadi terempuk. Jadi ini bukan sekedar fakta teologis dingin di kepala aja. Tapi sebuah realitas yang dialami secara emosional, ngasih rasa aman, rasa ditopang yang nyata. Apalagi pas kita lagi ngerasa rapuh atau ngadepin ya kegelapan malam gitu. Nah, ini bawa kita ke bagian yang personal banget dari teksnya. Kan setelah ngejelasin konsepnya, sumber ini langsung nanya ke Anda secara pribadi. Iya, pertanyaan reflektif ya. Betul. Pertanyaannya kan, apakah aku bisa tidur damai karena aku miliknya? Nah, gimana caranya teks ini nyaranin kita pindah dari sekedar paham konsep ini di kepala ke pengalaman tahu yang beneran bawa damai itu? Pertanyaan itu emang jadi jembatan penting sih. Teks ini sebenarnya nggak ngasih semacam formula langkah demi langkah gitu ya, tapi lebih kayak ngedorong kita buat evaluasi ke dalam diri, jujur gitu. Maksudnya? Ya, pertanyaan itu ngajak Anda periksa lagi keyakinan yang Anda pegang ini udah sampai level akar belum sih? Udah cukup dalam belum akarnya? Sampai ngasilin buah kedamaian yang nyata, yang bisa dirasain praktis. Kayak, ya itu tadi, bisa tidur tenang. Oh, jadi kayak pembuktian gitu ya? Bisa dibilang gitu. Teks ini seolah-olah bilang, hey, kalau klaim kepastian ini benar, ya dampaknya harusnya kerasa dong dalam hidupmu. Bahkan dalam hal paling dasar, kayak tidur. Makanya ada contoh doa singkat juga kan di situ, yang fokusnya ke syukur atas kepastian. Itu negesin sisi praktis dan relasionalnya.
bukan cuma doktrin aja. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih untuk Anda semua ya. Inti renungan ini tuh sebuah gagasan yang kuat. Kepastian iman, khususnya soal jaminan hidup kekal itu. Itu punya kuasa. Ya, punya kuasa buat secara signifikan ngurangin kecemasan eksistensial kita. Dan sebagai gantinya, dia nawarin kedamaian batin yang, wah, dalam banget. Yang tadi digambarin indah banget sebagai tidur malam yang benar-benar nyenyak. Betul sekali. Kesimpulan utamanya ya soal pergeseran mendasar itu, pergeseran orientasi batin kita. Dari yang tadinya di ranah semoga atau berharap, pindah ke ranah tahu, ke ranah pasti. Nah, menurut logika teks ini, mengetahui inilah, kepastian inilah yang jadi pondasi istirahat sejati buat jiwa. Jadi itu sumber syukurnya ya? Iya, itu jadi sumber rasa syukur yang otentik karena dia ngegantiin posisi takut akan masa depan atau takut penghakiman dengan keyakinan akan status anugerah yang udah ada sekarang. Oke. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lebih lanjut. Terinspirasi dari bahasan kita barusan. Apa tuh? Kan renungan ini spesifik banget ya, ngaitin kepastian di satu area spiritual, yaitu hidup kekal, dengan hasil yang praktis banget, tidur nyenyak. Iya. Nah, ini kan bisa memunculkan pertanyaan yang lebih luas buat Anda renungkan. Gimana dengan area-area lain dalam hidup Anda? Mungkin karir, hubungan, finansial, atau bahkan kesehatan gitu ya. Menarik. Sejauh mana sih tingkat kepastian yang Anda rasakan di area-area itu? Atau mungkin malah tingkat ketidakpastian yang Anda hadapi berhubungan dengan tingkat kedamaian atau malah kegelisahan yang Anda alami sehari-hari. Ada pola yang mirip nggak ya di sana? Coba direnungkan deh.